kita. Baik, untuk kesempatan berikutnya di sini ada hadir Pak Muhni Tasnim dari SMP Santa Maria Gorontalo. Maka mungkin kesempatan saat ini kita belajar dari Pak Muhni. Mari Pak Muhni, waktu dan kesempatan ini dipersilakan kepada SMP Santa Maria Gorontalo. Baik, terima kasih Pak Budo atas kesempatan diberikan, Bapak Ibu Panitia, teman-teman, Bapak Ibu Kepala Sekolah, teman-teman instruktur. Di sini kami sampaikan bahwa Kepala Sekolah Suster masih dalam perjalanan kembali dari Gorontalo. Ya, dari hari Rabu sampai sekarang belum ketemu, jadi masih sedikit yang bisa kami gali. Jadi sebagai laporan untuk yang kami susun saat ini baru menyesuaikan dengan struktur yang disampaikan oleh Pak Heri kemarin terkait struktur kurikulumnya. Nah, kemudian mungkin kami tidak memaparkan lebih dalam lagi tentang apa yang sudah disampaikan. Dari yang disampaikan Pak Heri kemarin, mungkin ada yang kami mungkin butuh pencerahan. Tapi itu masih ragu apakah itu nanti di FGD 2 atau nantinya harus selesai sebelum FGD 2. Yang seperti ini Pak, tunggu saya tampil. Yang seperti ini, apakah ini sudah harus diselesaikan untuk yang pertama sebelum FGD 2 atau nanti baru akan dibahas di FGD 2? Ya, seperti ini. Nah, yang kami lakukan setelah kami dilaksanakan kemarin untuk FGD-nya, kemudian pada hari Jumat kami menggali lagi dengan tim pengembang kurikulum. Setelah saya perlihatkan ini, jadi dari tim pengembangan kurikulum mulai berpikir untuk menggali lagi, mungkin masih ada nilai-nilai yang bisa ditambahkan masuk sehingga nanti bisa dikembangkan lagi lebih jauh, karena ternyata kalau arahnya seperti ini nanti untuk pembelajaran ke depannya juga akan mengacu ke sini. Jadi mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu guru langsung memberi saran dari tim pengembang kurikulum sehingga mulai membagi tugas untuk mengumpulkan kembali referensi yang ada, terutama terkait dengan budaya. Jadi yang budaya kemarin yang sempat sudah kami masukkan, saya tampilkan kembali di sini, yaitu sistem religi tentang Tumbilotohe, kemudian sistem sosial kemasyarakatan Uyula, dan bahasa Tujai. Ya, di sini kami mencoba menggali kembali dan mencari ke perpustakaan daerah, tapi belum menemukan referensi untuk tambahannya. Jadi yang sempat kami kumpulkan sih untuk yang akan kami ramu kembali, ada sebuah buku ini tentang Huyula. Di sini ada penggaliannya di dalam. Mungkin nanti kami tambahkan dari sini selain yang apa yang sudah kami dapat. Kemudian untuk Tumbilotohe kami dapatkan skripsi. Nah, si penyusun skripsi ini kami coba hubungi lewat email karena kontak di webnya email, cuma kami belum menemukan feedback kembali. Kemudian untuk tambahan tentang pantun Gorontalo Tujai kami juga gali dari jurnal yang ada. Ternyata dari sini masih banyak yang bisa kami gali kembali. Jadi itu kemarin kami bagi tugas, minggu depan mulai besok kami mencoba meramu kembali dan menambahkan deskripsi seperti yang disampaikan oleh Pak Bido. Jadi masih banyak kekurangan dari kami untuk tambahan deskripsi dan bahasanya, pembahasaannya ke dalam hubungannya dengan kurikulum yang akan kami sampaikan. Kemudian terkait juga dengan nilai-nilai Santa Pelindung, di situ juga kami menunggu dari suster
Ya, ada coretan-coretannya suster di ruang kerja yang saya coba cerna kembali. Kayaknya saya harus tunggu suster juga kembali untuk mengkaji, yang saat ini sudah ada di Makassar, mungkin sebentar malam tiba di Gorontalo. Bersama dengan yang dikirim kemarin sama Pak Hendy, itu yang akan kami kaji kembali, karena saya agak terbatas juga untuk memahami kaitannya nilai tersebut dengan satu pelindung maupun dengan nilai-nilai yayasan. Seperti itu. Kemudian untuk strukturnya yang sudah kami sesuaikan, mulai dari landasan kurikulumnya, kemudian landasan spiritualitasnya itu yang akan kami tambahkan lagi nanti ke dalam sini beserta deskripsinya, menunggu kerja tim kami, kemudian segera mungkin kami, karena sudah deadline juga, untuk segera menyelesaikan. Kemudian, nah sampai nanti di bab ini kemarin sudah digali bersama, bisa dipahami. Nah yang agak susah di kemarin dipahaminya di pembuatan ini, Pak Guida mungkin sebentar, karena Pak Guida pernah juga menampilkan, saya lupa kemarin itu ditampilkannya KD sampai indikator, kalau tidak salah itu di bagian yang ini. Jadi itu yang mungkin kami butuh penjelasan dan mungkin bisa diberikan contoh. Nah, ini sangat bermanfaat untuk kami yang mungkin bisa dicontohkan, yang karena kami di bawah Yayasan Pendidikan Keuskupan Solidaritas Caritas Subsidiaritas, untuk sampai pada pembuatan KD itu yang kemarin sempat kita perdebatkan. Jadi sumbernya kemarin ini dari yang ditampilkan Pak Heri, yang coba saya sampaikan ke tim pengembang kurikulum. Kemudian juga sampai pada ekstra, intra, dan kokurikuler. Jadi mungkin masalahnya di SKL, KD, dan indikator dari nilai-nilai tersebut. Bagaimana mungkin bisa diberikan contoh sebentar dari Pak Guido. Seperti itu. Itu Pak kira-kira yang bisa dilaporkan. Baik, terima kasih Pak Muhni. Boleh saya tanggapi dulu sebentar ya, sebelum dilanjutkan oleh Bapak. Saya mau tanggapi dulu. Nah, yang ditampilkan oleh Pak Heri kemarin itu draft dokumen kurikulum. Oh. Jadi begini. Supaya kita bersama tahu jelas, jadi begini. Ini ada dokumen yang mau kita selesaikan. Ya, yang pertama itu naskah akademik. Oke, naskah akademik. Yang kedua, dokumen kurikulum. Itu yang terkait dengan dokumen 1 di KTSP. Dokumen 2, dokumen 3. Dokumen 2 terkait dengan silabus, dokumen 3 terkait dengan RPP. Begitu ya Pak ya. Kita ingatkan seperti itu dalam KTSP. Dokumen KTSP itu kan seperti itu. Kita belum sampai ke situ, Pak. Kita belum sampai ke dokumen kurikulum. Pak Heri kemarin menunjukkan itu supaya kita bersiap-siap menyiapkan naskah akademik kita ini. Nah, sekarang naskah akademik. Kita sekarang berbicara menyelesaikan naskah akademik. Nah, naskah akademik ini, Pak, ini merupakan, ini sama dengan kitab suci. Oke. Ini intinya keunggulan sekolah kita. Oke. Inti keunggulan sekolah kita itu ada di naskah akademik yang mau kita selesaikan di FGD 1 ini. Inilah konsep, ini dia sari, atau
intisari dari kurikulum kita itu di sini. Oke, ini intisari dari kurikulum kita. Di mana kita memproses ini jadi lewat proses penelitian dan kajian. Oke, penelitian itu kita melakukan penelitian melalui riset-riset kita terkait dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan peserta didik, potensi dan kekuatan sekolah. Itu kita lakukan dengan penelitian. Begitu. Kemudian kita mau menggali nilai karena naskah ini kita buat adalah naskah berbasis nilai karena tujuannya adalah AKM, kan begitu. Berkaitan dengan karakter juga. Nah, kita mau sungguh-sungguh membangun karakter yang dimiliki di sekolah kita. Maka kita mengkaji nilai, itu sebagai kajian kita. Nilai apa yang kita kaji? Nilai sekolah yang diturunkan dari nilai yayasan dan juga nilai pelindung sekolah. Oke? Ditambah dengan nilai budaya. Oke? Nilai kebudayaan. Oke? Dan ini nanti akan menjadi, ini akan dilihat dengan nilai profil pelajar Pancasila. Oke? Itu menjadi satu kesatuan nilai yang ada di sekolah kita. Nah, itulah yang menjadi kitab suci kita nanti di sini. Naskah akademi ini. Nah, naskah akademi ini kan ini intinya, ini sarinya. Ibaratnya buah ini sudah sarinya ini. Oke? Sudah kita peras dan jadi sari. Sarinya ini nanti yang mau kita internalisasi ke kurikulum. Itu baru kita masuk ke yang Bapak tunjukkan barusan. Yaitu berkaitan dengan dokumen kurikulum. Nanti bagaimana ini kita sajikan di dalam proses pembelajaran atau interkurikulum. Ya, intrakurrikulum. Bagaimana kita sajikan ini dalam intrakurrikulum? Di dalam pembelajaran matematika, dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana sari ini terinternalisasi di dalam kurikulum. Oke? Bagaimana pula nanti sari ini terinternalisasi di dalam ekstrakurikuler. Begitu. Bagaimana juga sari ini akan terinternalisasi di dalam kookurikuler. Seperti kegiatan retret dan lain-lain. Kemudian bagaimana nanti sari ini juga terinternalisasi di dalam kegiatan non-kurikuler. Misalnya kegiatan kebersihan pagi, doa angelus. Bagaimana ini terinternalisasi di dalamnya. Itu nanti urusan masuk di FGD 2. Sekarang kita membuat naskah akademik sarinya ini. Nah, sari ini, jadi naskah akademik ini, isinya ini hasil penelitian. Kita harus memang bisa memetakan keadaan sekolah kita. Itu yang pertama. Keadaan sekolah kita. Karena begini nanti, seandainya misalnya sekolah kita ini anak-anak tidak menggunakan gadget misalnya selama ini, tidak ada smartphone, mereka nggak pakai, mereka mungkin tidak punya begitu. Maka nanti pengembangan di kurikulum kita tidak akan memungkinkan melaksanakan pembelajaran berbasis e-learning, gitu, blended learning. Misalnya ada programnya nanti blended learning, pembelajarannya udah blended learning. Tapi nggak bisa, karena apa? Karena anak sendiri pun tidak punya gadget. Maka itu tidak memungkinkan. Oleh karena itu, penelitian di awal tentang kekuatan sekolah kita ini kita butuh itu. Begitu. Potensi-potensi apa lagi yang ada di sekolah kita? Dari siswa itu misalnya. Misalnya kita melakukan juga melakukan pengukuran di sekolah. Misalnya melakukan pengukuran kecerdasan ganda. Multiple intelligence, misalnya Howard Gardner. Nah, kita melihat misalnya dari 9 kecerdasan itu kita membandingkan. Misalnya kita membandingkan berapa persen anak itu yang lebih condong memiliki kecerdasan yang tinggi dalam hal interpersonal dibanding dengan intrapersonal.
interpersonal itu berkaitan dengan hubungan anak itu secara sosial. Artinya dia senang berhubungan sosial. Dengan anak intrapersonal yang lebih kepada diam sendiri. Begitu. Jadi belajarnya itu diam. Maka ketika kita melihat misalnya seandainya intrapersonal itu lebih rendah daripada interpersonal, interpersonal lebih tinggi, artinya anak itu lebih senang bersosial, maka strategi pembelajaran yang mau kita lakukan apa? Yang mau kita pilih apa? Atau anak itu dibiarkan lebih banyak pembelajaran mandiri. Nah, ketika dia memang lebih senang belajar itu bersosial, itu kecerdasannya salah satu yang lebih menonjol di sekolah itu, maka strategi pembelajaran lebih baik yang sifatnya ya kooperatif, yang berdiskusi begitu. Tidak lebih banyak sendiri begitu. Jadi itu penentunya. Maka penelitian di awal ini penting. Itu diperkuat di dalam naskah kita. Gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan kajian nilai. Kajian nilai itu harapannya sungguh-sungguh dikaji sehingga memang kita benar-benar mengangkat nilai budaya itu juga. Nanti kita katakan misalnya sito tumautu. Kita mengambil itu misalnya. Tetapi kita tidak mengkaji itu lebih dalam. Bagaimana juga kita nanti bisa mengungkapkan bahwa itu nilai yang bisa kita yakini untuk kita angkat. Tapi ketika kita mengkaji itu, nah, di sini nanti keberhasilannya Bapak dan Ibu. Maka nilai itu baik kita kaji, kita angkat, kita mau menemukan nilai. Nanti nilai ini yang mau kita tanamkan di dalam proses pembelajaran, mau kita tanamkan dalam ekstrakurikuler, mau kita tanamkan di kegiatan kokurikuler gitu. Sehingga ketika nanti suatu saat dilakukan AKM, analisis kompetensi minimum, kita laksanakan AKM, anak itu tinggal menuangkan apa yang terjadi di sekolah terkait dengan pendidikan karakter. Ketika terjadi survei lingkungan, otomatis lingkungan kita itu sudah terbangun suatu ekosistem yang menunjukkan profil pelajar Pancasila. Begitu. Nah, itu justru karena itu nilai-nilai ini perlu untuk diperkuat. Begitu Pak Muhni. Maka fokus saat ini Pak Muhni dan kepada kita seluruhnya Bapak dan Ibu, fokus kita membuat naskah akademik. Fokusnya membuat naskah akademik. Naskah akademik ini intisari dari keunggulan sekolah kita. Gitu. Naskah akademik inilah intisari keunggulan sekolah kita. Ini yang akan di FGD 2 kita hantarkan ke dokumen kurikulum. Maka kemarin dikatakan oleh Pak Heri dan narasumber kita kan dengan Pak Hendi mengatakan tutup dulu dokumen 1, 2, 3. Tutup dulu. Begitu. Karena saat ini kita membuat naskah kurikulum. Kita mau membuat kurikulum unggul kita. Naskah keunggulan kita. Nanti naskah ini akan dimasukkan ke dalam dokumen kurikulum. Kalau dokumen kurikulum ke depan bisa nanti berubah, tapi naskah ini mungkin untuk berubah jangka panjang, karena naskah ini berlaku untuk jangka panjang. Naskah akademik ini akan berlaku untuk jangka panjang. Kalau dokumen kurikulum bisa berubah, kenapa? Tadinya anak-anak tidak punya menggunakan gadget. Setahun kemudian semua anak sudah punya gadget. Kita sudah bisa berubah lagi kurikulumnya. Tetapi naskah ini tidak akan berubah. Ini kita tinggal masukkan lagi ke dalamnya. Begitu Pak Muhni terkait dengan naskah kurikulum yang mau kita sajikan. Maka tidak apa-apa, baik Bapak sudah berpikir sampai sejauh itu, intinya Bapak sudah memiliki pengalaman untuk berusaha mengkonstruksi pemikiran berkaitan dengan menyusun itu. Itu suatu pengalaman juga Pak. Karena nanti masuk FGD 2, Bapak akan semakin mudah karena sudah pernah melakukan pengalaman ini. Semakin mudah mengkonstruksinya. Tetapi mohon supaya kita fokus untuk menyusun naskah akademik. Bukan dokumen kurikulum. Masih naskah akademik. Kita mau mengumpulkan sari dari keunggulan sekolah kita.
sari keunggulan itulah nilai-nilai yang kita rumuskan saat ini di sekolah bersama dengan tim. Gitu. Itu yang mungkin di awal saya mau sampaikan. Saya berharap ada pertanyaan lagi dari Pak Muhni. Ini di tetangga saya lagi ulang tahun ini Pak. Oh ya nggak apa-apa. Sambil yang penting kita bisa diskusi Pak. Nah. Ya Pak, berarti ya salah menangkap kemarin berarti. Kalau begitu sudah lumayan kami bisa ada gambaran kalau mengarahnya ke penyusunan naskah akademiknya. Jadi setelah mungkin 3 hari ke depan suster ada, kemudian Bapak Ibu guru juga sudah mengumpulkan tentang nilai-nilai tersebut, kami akan coba rembukan bersama sampai kami tuangkan kembali ke dalam ini naskah akademiknya. Ya, jadi yang kami gali sepertinya sudah 60%, tapi dari Bapak Ibu guru setelah saya jabarkan kemarin mereka bilang mungkin masih ada lagi, terutama yang di sekolah kami ada 2, sebenarnya dari 17 guru hanya 2 orang yang asli Gorontalo, jadi yang 2 ini yang menyampaikan kembali mungkin masih bisa ditambah referensinya. Mungkin itu dari kami Pak yang Kemudian Pak Muhni, berkaitan dengan struktur naskahnya, tidak ada format yang ditentukan oleh POB. Ya, tidak ada format. Jadi silahkan menuangkan di dalam naskah. Saya yakin Bapak pasti bisa. Itu dengan runtut gitu, artinya dengan kerangka berpikir kita. Jadi di bab 1 itu apa mau disampaikan, bab 1 itu terdiri apa saja yang mau disampaikan, kalau dia berdasarkan pendahuluan apa saja mau diungkapkan, di bab 2 apa. Nah, kalau memang masuk ke dalam kajian nilai-nilai itu, silahkan kajiannya bagaimana kita menyajikannya di dalam bab 2 itu, seperti itu. Nah, gitu. Kalau babnya tidak ditentukan sampai 8 bab, 7 bab, 5 bab, tidak. Ya, yang standar ya 3 bab, kan, bab pendahuluan, kajian, kemudian nanti di akhir ada penutup ataupun implementasi atau yang apa seperti itu. Baik Pak, mungkin di bab 1 nanti di latar belakang, kemudian landasan-landasan serta analisis. Ya, benar. Ya, itu hal yang penting, kuat ya. Ada ya benar, latar belakang begitu. Bagus juga seandainya begini, dalam naskah itu Bapak bisa melihat tidak hanya sempit, tetapi mengerucut mulai dari pemahaman secara global, kebutuhan secara global, masuk ke tingkat regional misalnya, baru ke daerah, gitu. Sehingga kita bisa menjangkau seluruhnya begitu. Karena kan kita kan dituntut juga untuk berpikir global begitu. Mungkin dari situasi global, nasional, kemudian ke daerah, kemudian sekolah begitu sebagai latar belakang gambaran sekolah ini mau dibawa kemana gitu. Sekolah ini mau ditransformasi menjadi sekolah bagaimana, itu intinya Pak di latar belakang itu. Jadi sekolah ini mau ditransformasi menjadi sekolah yang bagaimana. Nah, itulah di latar belakang. Kemudian terserah kita mau menggunakan analisis SWOT gitu, strength, weakness, opportunity, threats, silahkan menggunakan itu untuk mengumpulkan datanya, silahkan. Nah, kemudian kita melakukan meninjau apa yang menjadi kekuatan kita, kekuatan sekolah kita, karena itu power, karena kita bergerak dengan sumber daya. Ketika kita punya sumber daya, kita bisa bergerak untuk melakukan perubahan. Tetapi ketika kita tidak memiliki sumber daya, kita tidak bisa berubah. Jadi kita kumpulkan apa yang menjadi sumber daya kita, kekuatan-kekuatan kita. Nah, itu kita ungkapkan masih di bab 1 misalnya. Kemudian landasan-landasan kita berpijak untuk melakukan pengembangan ini. Ada landasan sosiokultur, ada landasan sejarah, ada landasan spiritual. Ungkapkan di situ landasan-landasan itu. Termasuk landasan filosofis ataupun filsafat pendidikan yang diambil dari tokoh-tokoh pendidikan
Ki Hajar Dewantara, Samratulangi, Era Kartini, mungkin Romo Mangun mungkin. Karena ada prinsip-prinsip pendidikan yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh filsafat pendidikan lokal ini yang bisa kita pegang menjadi pegangan kita untuk mempertahankan desain kita ke depan. Gitu. Nah, misalnya nilai karakter ini akan ditanamkan dan diintegrasikan tidak hanya di sekolah saja, tetapi di rumah. Orang tua dilibatkan untuk pendidikan karakter ini misalnya. Jadi pendidikan karakter ini akan dilaksanakan secara holistik. Sekolah, orang tua, dan itu akan dilibatkan dalam proses pendidikan karakter ataupun penanaman nilai, penanaman keutamaan ini, gitu. Jadi itu konsepnya konsep siapa? Ki Hajar Dewantara juga mengatakan seperti itu. Ada 3 pilar pendidikan, yaitu sekolah, masyarakat, dan orang tua gitu. Jadi itu setidaknya kita bisa libatkan kan gitu. Itu kan kuat gitu. Pernyataan dari filsafat itu Ki Hajar Dewantara itu kan kuat. Itu kita ungkapkan dalam landasan. Begitu kira-kira di bab 1 misalnya. Di bab 2 kita tuntun lagi pikiran kita untuk menggali nilai itu. Maka bagaimana kita mengungkapkannya? Maka bagaimana pikiran kita ini mengungkapkan nilai-nilai itu di dalam bab 2 seperti itu. Dengan demikian nanti kita memiliki naskah. Ini naskah yang luar biasa gitu. Nah, inilah yang mau kita pegang nanti untuk berapa tahun ke depan. Mungkin 10 atau 20 tahun ke depan ini masih kita pegang. Begitu. Kalau dokumen kurikulum itu Pak, itu bisa berubah. Berubah zaman, ada lagi perubahan, itu akan berubah. Tapi nilai ini tidak berubah. Gitu. Saya yakin nilai ini tidak akan banyak berubah. Gitu. Dia tinggal sarinya kita masukkan. Sarinya kita tinggal masukkan. Begitu. Ke dalam dokumen kurikulum. Nah, masalah dokumen kurikulum nanti itu di FGD 2. Begitu Pak Muhni, kira-kira. Baik. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan? Baik, mungkin bisa di stop share screen dulu, datang Pak Muhni. Saat ini juga sudah hadir teman kita dari SMP Katolik Gonzaga Tomohon. Ada Ibu Jane dan Ibu Silvana. Mungkin saat ini kesempatan disilahkan kepada Ibu Jane dan Ibu Silvana dari SMP Katolik Gonzaga Tomohon. Mari Ibu, kita berdiskusi bersama. Ya, mic-nya mungkin Ibu. Selamat sore Pak Guido, selamat sore panitia, suster, pastor, teman-teman instruktur terkasih. Saat ini kami akan men-sharekan kembali apa yang sudah kami sharekan waktu halo, kedengaran suara saya Pak? Jelas Ibu, jelas. Oh, maaf. Men-sharekan kembali apa yang sudah di-sharekan waktu lalu bersama dengan Pak Hendy, Pak Heri, dan Bruder Warto. Mohon izin share screen. Ya. Ini draft naskah akademik SMP Katolik Gonzaga Tomohon, bab 1 tentang pendahuluan, latar belakang memuat tentang Undang-Undang Diknas nomor 20 tahun 2003, kemudian tentang kurikulum satuan pendidikan yang memperhatikan, yang dikembangkan melihat kondisi dan potensi daerah sekolah dan peserta didik masing-masing satuan pendidikan. Kemudian dalam menyusun
kurikulum SMP Katolik Gonzaga menyesuaikan dengan program pendidikan dan kebutuhan serta potensi yang ada di Kota Tomohon, khususnya di Kecamatan Tomohon Timur, karena SMP Gonzaga melakukan penyusunan kurikulum yang berbasis nilai-nilai inti atau nilai-nilai keutamaan sekolah dan budaya setempat dengan memperhatikan situasi dan kondisi di daerah sekitar sekolah. Kemudian untuk landasannya, mohon maaf, belum terisi landasan filosofis dan yuridisnya. Kemudian kami tambahkan sejarah SMP Katolik Gonzaga Tomohon. Kemudian di bagian pembahasan, kemudian ada tujuannya, tujuan menghasilkan rumusan bahan kebijakan yang akan digunakan bagi penyempurnaan kurikulum SMP Katolik Gonzaga Tomohon beserta untuk unsur relevan lain. Mic-nya Ibu. Tidak terdengar suara, apakah yang lain mendengarkan? Atau hanya saya saja? Tidak. Silvana mungkin mic-nya atau apa yang perangkat yang ada masalah ya. Terlempar mungkin ya. Lempar Pak keluar. Halo, selamat sore. Baiklah, sambil menunggu Ibu Silvana mungkin terlempar keluar, saya hanya bisa membacakan dulu mengenai pembahasan pada bab 2 yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Nanti sebentar kami memohon bantuan teman-teman ataupun Pak Krido untuk memberi masukan pada kami. Jadi saya bacakan pada bagian pembahasan, SMP Katolik Gonzaga Tomohon adalah salah satu SMP yang ada di Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon, yang secara historis telah ada dan kegiatan operasionalnya sejak tahun 1960. Terus pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SMP kami, SMP Katolik Gonzaga Tomohon berjumlah 28, termasuk penjaga sekolah yang beragama Katolik 19, beragama Protestan 9. Terus kualifikasi akademik untuk tenaga administrasi sekolah yang SMA ada 2, untuk guru yang S1 ada 18, untuk yang S2 ada 4. Jadi jumlah guru ada 22, tenaga administrasi yang S1 ada 2. Jadi guru ada 22, tenaga administrasi ada 4. Ditinjau dari spesifikasi mata pelajaran atau UBK dan sertifikasi guru, khusus guru, pendidikan agama, jumlah guru sesuai dengan spesifikasi mata pelajaran ada 3 dan merupakan guru honor. PKN ada 1 guru, guru honor. Bahasa Indonesia 2 guru. Halo, Sil. Ya. Yuk coba ulang, Jo. Kenapa kita sementara ada baca? Coba ulang, Jo.
Sorry, maaf. Tadi teman ada menghubungi terpental katanya enggak enak. Jadi biar kita bilang, saya bilang nanti saya lanjutkan biar cuma baca saja dulu. Nanti mungkin dicoba lagi. Oke, saya lanjut. Untuk yang bahasa Inggris ada 3 guru, 1 sertifikasi, 2 honor. Matematika 3 orang, 3-nya sudah disertifikasi. IPA 3 orang, 2 sertifikasi, 1 honor. IPS 3 orang, 1 sertifikasi, 2 honor. Seni budaya 2 orang, dua-duanya sudah disertifikasi. Penjas olahraga dan kesehatan 2 orang, 1 sertifikasi, 1 honor. Untuk keterampilan dan prakarya 1 guru honor dan tidak sesuai dengan kualifikasi akademik. Jadi jumlah guru ada 22, sedangkan yang sudah disertifikasi ada sebanyak 10 orang. Keadaan peserta didik kami untuk tahun ini kelas 7 119, jumlah rombel 4, kelas 8 178, jumlah rombel 6, dan kelas 9 116, jumlah rombel 4, dengan jumlah seluruh siswa 403 orang, dengan banyaknya rombel 14. Berikut peserta didik yang ada di SMP kami ini pada umumnya berasal dari wilayah Kota Tomohon, serta ada juga yang dari luar daerah Kota Tomohon seperti Papua, Maluku, dan Toraja. Peserta didik agama ada yang beragama Kristen Katolik, jadi sekitar 60%, dan sisanya Protestan dan Muslim. Nilai-nilai inti dari Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Pertama, solidaritas, yaitu simpati, peduli, kompak, dan bersahabat. Oh ya, Bu Sil sudah jadi? Oh ya, sudah. Jadi kita lanjut. Mohon maaf, kita lanjut ke Ibu Sil. Mic-nya Ibu Sil minta maaf, mic-nya belum diaktifkan. Selamat sore. Mohon maaf tadi. Selamat sore. Apakah suara saya kedengaran? Jelas, Ibu. Maaf ya. Mohon maaf tadi terpental, jaringan tidak bagus. Kita lanjut di nilai-nilai keutamaan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado. Yang pertama, solidaritas. Di dalam solidaritas ada nilai simpati, peduli, kompak, dan bersahabat. Kemudian ada prinsip-prinsip dasarnya. Lanjut, karitas, kasih, tanggap, terbuka, empati, subsidiaritas, tanggung jawab, proaktif, mandiri, konsisten. Kemudian ada nilai-nilai keutamaan Santo Pelindung, Santo Aloysius Gonzaga, yaitu beriman, cinta kasih, rela berkorban, berkepribadian kukuh, beradaptasi, dan toleransi. Selanjutnya, nilai dan budaya sekolah yang kami ambil dari nilai Kuncuran Ningrat ada 3, yaitu kesenian. Di kesenian terdiri atas tari maengket, tari kabasaran, kemudian ada musik kolintang, sistem organisasi kemasyarakatan berupa Mapalus. Mapalus ini bergotong royong dalam kegiatan adat, mendirikan rumah, membuat perahu, perkawinan, dan sebagainya. Dalam sistem pengetahuan seperti yang sudah kami sampaikan lalu, bahwa
Di sekolah kami dikelilingi oleh sumber air yang sangat memadai, sehingga kedepannya kami akan membudidayakan ikan air tawar lewat kolam ikan dan adanya lahan untuk budidaya tanaman hidroponik melalui mata pelajaran Pancasila, melalui pelajaran prakarya. Kemudian nilai menurut profil pelajar Pancasila beriman, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik kami, kemudian kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Kemudian di bab ketiga, hasil dari pembahasan tim kami untuk nilai-nilai keutamaan sekolah kami SMP Katolik Unsa Gatomohon, dari keempat nilai yang sudah kami gabungkan, dari nilai inti yayasan, nilai pelindung sekolah, nilai budaya, dan profil pelajar Pancasila, kami mengambil nilai solid berkreasi. Solid berkreasi berasal dari nilai solidaritas, gotong royong, literasi, disiplin, bernalar kritis, empati, religius, kreatif, rela berkorban, beradaptasi, toleransi. Kemudian untuk indikator dari nilai-nilai keutamaan SMP Katolik Unsa Gatomohon, solid berkreasi, yaitu indikator solidaritas. Yang pertama, peserta didik menghormati guru, peserta didik saling membantu teman dalam menghadapi kesulitan, peserta didik menaati peraturan sekolah, peserta didik menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Indikator gotong royong, peserta didik bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah, peserta didik bersama-sama menyelesaikan tugas kelompok, peserta didik bersama-sama mempersiapkan perlombaan atau acara sekolah. Untuk indikator literasi, peserta didik membaca buku non-studi sebelum proses pembelajaran dimulai atau pada ada kegiatan-kegiatan hari Jumat untuk diluangkan waktu untuk peserta didik membaca di perpustakaan. Kemudian untuk bahan bacaan dari peserta didik membuat kesimpulan dari hasil bacaan, kemudian dilaporkan pada wali kelas, nanti wali kelas yang akan meneruskan ke guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian peserta didik membuat papan mading di setiap kelas. Indikator disiplin, peserta didik hadir di sekolah tepat waktu, peserta didik menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah, peserta didik mendengarkan pelajaran dengan tekun, peserta didik meminta izin jika ingin keluar kelas saat ada keperluan. Kemudian indikator bernalar kritis, peserta didik bertanya kepada guru apabila terdapat hal-hal yang tidak dimengerti. Peserta didik berani memberikan suatu pendapat atau kritikan terhadap orang lain dengan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. Kemudian peserta didik menghasilkan sesuatu yang inovatif dan kreatif dalam semua mata pelajaran. Kemudian indikator empati, peserta didik mengunjungi teman yang sakit dan tertimpa musibah. Peserta didik menjadi mentor dalam pelajaran saat peserta didik lain masih ada yang belum mengerti. Kemudian indikator religius, peserta didik memulai dan mengakhiri kegiatan belajar dengan doa. Peserta didik bersyukur atas hasil yang dicapai. Peserta didik tidak mencuri barang teman. Kemudian indikator kreatif, peserta didik mengolah bahan bekas dan dijadikan sebagai benda pakai. Peserta didik mempromosikan hasil karya dalam bentuk pameran. Kemudian indikator rela berkorban, peserta didik mengakui kesalahan apabila berbuat salah. Peserta didik tetap fokus dalam belajar. Indikator adaptasi, peserta didik mengenal lingkungan sekolah, peserta didik ramah terhadap siapa saja. Indikator toleransi, peserta didik tidak membedakan suku, agama, dan ras dalam menjalin pertemanan. Peserta didik menghargai perbedaan pendapat, peserta didik tidak melakukan perundungan. Kemudian di bab 4 penutup, kesimpulan, kurikulum SMP Unsa Gatomohon juga menyesuaikan dengan program pendidikan dan kebutuhan serta potensi yang ada di Kota Tomohon, khususnya di Kecamatan Tomohon Timur. Karena itu SMP Katolik Unsa melakukan penyusunan
kurikulum yang berbasis kompetensi nilai-nilai inti atau keutamaan sekolah dan budaya setempat dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah di sekitar sekolah berdasarkan naskah akademik yang kami susun. Kemudian nilai-nilai keutamaan dan budaya SMP Katolik Gonzaga Tomohon, solid berkreasi, yang berupa nilai solidaritas, gotong royong, literasi, disiplin, bernalar kritis, empati, religius, kreatif, rela berkorban, beradaptasi, dan toleransi. Demikian dari kami. Sebenarnya pada awalnya kami masih bingung menyusun naskah akademik ini, tapi pada saat coaching klinik pertama, kami belajar dari SMP Gorontalo, dan terima kasih kepada Pak Guido yang sudah memberikan pencerahan sehingga sampai sini kami bisa menyelesaikan naskah akademik. Kami mohon kritikan atau masih ada hal-hal yang perlu kami tambahkan, kami akan tambahkan. Terima kasih Pak Guido. Kembalikan kepada Pak Guido. Terima kasih Ibu Silvana dan Ibu Jaini. Terima kasih atas semangatnya sudah bisa menyelesaikan sampai sejauh ini. Saya sangat senang sekali melihat apa yang sudah Ibu kerjakan berdua. Ini nampak memang bekas pekerjaan sudah cukup, saya katakan ya cukup baik. Namun walaupun ada hal-hal yang mungkin masih bisa dikasih masukan lagi untuk menyempurnakan. Nah, begini, yang pertama dulu, saya mau share dulu apa yang Ibu telah buat tadi. Yang ini, nah, bisa dilihat ya. Bisa dilihatkah yang saya tampilkan ini hasil yang Ibu buat tadi ya? Bisa dilihat ya? Nah, baik. Bisa, Pak. Nah, di sini ada nilai inti yayasan itu solidaritas. Oke, di sini ada 4 keutamaan tadinya ya. Di solidaritas ada 4 keutamaan, simpati, kemudian peduli, kemudian bersatu, kompak. Nah, ada seperti itu. Kemudian di Caritas juga ada 4, subsidiaritas juga ada 4 tadi. Nah, keutamaannya. Oke. Kemudian ini keutamaan sekolah. Yaitu beriman, cinta kasih, rela berkorban, berkepribadian, kemudian beradaptasi, toleransi. Kemudian di sini budaya, saya tidak melihat keutamaannya begitu. Nah, ini yang mau dimunculkan. Karena di sini masih sistemnya yang dikaji oleh sekolah. Oke, masih sistemnya. Misalnya kalau di pengalaman di sesi 1 tadi pagi, dia mengatakan Sito Tumoto. Dia itu nilainya, keutamaannya itu baku sayang, baku pangde gitu. Itulah, jadi saling menyayangi, itulah nilai keutamaannya. Di sini belum bisa saya lihat yang mana nilai keutamaannya. Maka ini yang digali. Nah, syukur sekolah sudah mengambil kajian kesenian kolintang, tari mangkat, dan tari ini sebagai kajian kebudayaannya. Maka dari kajian ini diungkapkanlah nilai keutamaan yang ada berdasarkan nilai keutamaan kebudayaan itu. Gitu. Di sini ada sistem kemasyarakatan itu Mapalus. Mapalus ini saya juga mungkin mudah-mudahan nggak salah. Ini terkait dengan gotong royong ya. Iya. Mapalus. Oke, gotong royong itu nilai keutamanya apa? Apakah nilai keutamaannya adalah gotong royong itu? Maka kalau itu maka sudah ada nilai keutamaan itu gotong royong. Kemudian sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan ini dalam konteks budaya kajiannya. Bagaimana kebudayaan di Minahasa di Tomohon ya? Iya. Nah, di Tomohon
berkaitan dengan pengetahuan. Kajiannya kemudian apa yang menjadi nilai-nilai budayanya begitu. Nah, itu nanti yang mungkin kita sudah mengintegrasikan dalam konsep solid berkreasi ini, nanti dia masuk ke mana? Begitu. Misalnya beriman ini di mana di sini? Gitu. Solid berkreasi misalnya di sini, religius, maka beriman ini masuk ke religius. Iya. Gotong royong masuk ke mana? Bernalar kritis di mana? Di dalam keutamaan yang kita pilih menjadi keutamaan sekolah. Gitu. Ini saya rasa ini yang perlu nanti dikaji secara lebih mendalam di dalam naskahnya. Iya. Oke. Kemudian